Satu, action. Halo Optimates, Selamat malam dan selamat datang kembali di Jumalti Talks. Akhirnya ya Bu ya, yang Finally. nanti Bener banget, episode pertama kita ini Bu. akhirnya tayang juga. Dan pada episode pertama kali ini kita punya guest yang sangat spesial. Yaitu bersama Pak Rino alias dari Kaprodi Teknik Industri Universitas Telkom. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selamat malam Pak Rino. Selamat malam. Selamat datang di Jumalti Talks. Jadi ini adalah podcast yang katanya ditunggu-tunggu sama anak TI, Pak. Oh iya. Dan karena banyak banget ya belakangan ini tuh kayak nama Pak Rino tuh bener-bener hype banget ya. Hot topic banget lah pokoknya Pak Rino ini. Jadi untuk episode perdana kita, episode pertama kita langsung mengundang Bapak Kaprodi kita di sini. Tapi Pak Rino sebelumnya udah makan, Pak? Wah, belum nih. Wah, ini kalian gimana nih? Mungkin next kita Tenang. Nanti saya akan lapor ke Kaprodi saya. kan Pak Rino. Berarti ke Pak Rino, minta Pak Rino. Beli untuk diri sendiri. Tugas nih ya. Jadi Bu, Pak Rino ini adalah Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Telkom yang menyelesaikan pendidikan sarjana teknik mesin di Universitas Indonesia, Pak. Dengan Magister Manajemen di Institut Manajemen Telkom serta meraih gelar Dr. PhD di bidang Manufacture and Process Engineering dari Universitas Tun Hussein on Malaysia. Tapi hari ini kita akan mengenal Pak Rino bukan hanya sebagai Kaprodi, melainkan sebagai sosok di balik jabatan tersebut, Bu. Oke, jadi kita akan melihat sisi lain dari Pak Rino yang mungkin selama ini teman-teman dari Teknik Industri Universitas Telkom taunya sebagai dosen gitu ya. Taunya sebagai Kaprodi, tapi mungkin di balik itu tuh ada sisi lain dari Pak Rino yang sebenarnya mungkin jarang sekali kita lihat ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat juga dari perjalanan pendidikan Bapak itu kan cukup menarik ya Pak. S1-nya ambil teknik mesin. Ya walaupun teknik mesin tuh kakaknya teknik industri juga ya Pak ya. Kemudian S2-nya itu di bidang Magister Manajemen. S3-nya di bidang Manufacture and Process Engineering. Nah mungkin juga dari teman-teman di sini, di mahasiswa teknik industri khususnya ya Pak ya, itu banyak yang kepo Pak. Kok bisa sih Pak dari teknik mesin terutama akhirnya masuk ke teknik industri gitu Pak. Mungkin boleh diceritakan Pak gimana perjalanannya? Waduh, ini. Ini cerita berat sebetulnya ya. Cerita berat. Kenapa ya? Perjalanan yang tidak mulus. Waduh, gimana tuh Pak? Menarik nih Pak. Jangan dicontoh ya. Oh. Ini buat cerita saja. Oke. Ya memang dari awal memang saya deket lah dengan yang mesin-mesin gitu ya. Mulai SMA saya suka lah main-main motor, geng motor. Wih, ternyata masih suka motoran Pak sekarang? Masih, oke. Ngoprek motor lah sama teman-teman yang suka kebut-kebutan. Saya lihat aja sih. Oh, kirain ikut kebut-kebutan. Motor apa nih Pak dulu Bapak main? Dulu kita main Force One. Oh, Force One. Tahu nggak? Yamaha. Oh ya, Force One. Nyebut ini ya. Nggak apa-apa. Boleh kalau mau endorse. Gampang, Pak. Ya, dan memang setelah itu ya, kalau kan saya itu anak kampung. Di kampung itu yang dikenal tuh cuma 3 tuh. Elektro, mesin, sama satu lagi itu paling kimia gitu, kimia. Jadi orang kampung itu dulu yang saya pas SMA juga yang terkenal itu. Kalau nggak kimia, farmasi ya. Kalau yang teknik ya teknik mesin atau elektro. Nah, saya pilih mesin lah gitu ya. Ambil mesin, lulusnya telat. Saya lulus 9 semester. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ini adalah sebuah cerita pengalaman. Cukup tahu dari pengalaman orang lain. Gimana lanjut Pak? Ya, terus kemudian
memang sejak awal ada cita-cita yang sempat saya ucapkan itu di tengah-tengah sawah itu. Bahwa saya bercita-cita untuk belajar terus-menerus. Dan itu ya kemudian begitu lulus SMA, kemudian ngambil teknik mesin, maka hal pertama setelah lulus yang saya lakukan adalah daftar menjadi dosen. Jadi tidak sempat daftar ke industri kemana-mana, itu enggak gitu ya. Jadi pertama kali ngelamar kerja jadi dosen, dulu sempat ngelamar di UB ya, di Brawijaya. Nah, cuman pas bareng keterima di sini di Telkom, di STT Telkom dulu namanya ya. STT Telkom. Ya sudah, kayaknya Bandung lebih cantik nih. Apa tuh Pak yang cantik Pak? Karena saya anak Jakarta, kuliah di Jakarta, jadi coba kenal lah Bandung. Bandung kayaknya cantik nih. Yang cantik kotanya atau apanya Pak? Ya tahu sendirilah. YTTA. Akhirnya saya ambillah yang di sini di STT Telkom dulu. Nah, terus kemudian jadi dosen muda, kemudian harus sekolah. Nah, karena di sini saya ngajarnya di teknik industri. Saya ya tahu lah kan di teknik industri ternyata ya sebagian ada manajemennya. Nah, saya pengen melengkapi lah, saya dari sisi technical dari teknik mesin. Ya kayaknya bagus juga nih kalau belajar pengen tahu lah ya, pengen mendalami manajemen itu seperti apa, belajar sendiri lah intinya. Maka ketika S2 saya ambil manajemen itu. Nah, S3-nya ya kembali lagi tuh, jiwanya balik lagi ya. Selain juga harus ya linear ya, harus ke teknik lagi dan seterusnya. Akhirnya kemarin memutuskan ya di teknik mesin lagi. Manufaktur sih sebetulnya di UGSM itu. Begitu ceritanya. Berarti S2-nya itu kenapa ngambil manajemen? Karena Bapak udah belajar yang teknikalnya itu udah banyak banget di S1-nya ya. Jadi untuk melengkapi, karena di teknik industri itu kita banyak bahas juga terkait dengan manajemen. Maka Pak Rino itu karena Pak Rino kan suka banget belajar ya, pengen terus-terusan belajar gitu ya. Jadi akhirnya kuliahnya lama-lama ya. Jangan dicontoh ya. Tapi dengan 9 semester ini jadi kaprodi. Jadi kaprodi loh. Pak, berarti Bapak itu dari kecil karena emang keinginannya mau belajar terus, apakah emang pekerjaan sebagai dosen itu udah Bapak tetapkan dari dulu, atau karena oh yaudah ternyata let it flow, kayaknya saya pengen jadi dosen deh, mau langsung dosen aja gitu? Ya, saya itu lahir dari keluarga guru. Ayah saya guru, bibi saya guru, paman saya guru, kakak saya guru. Kayaknya kalau guru lagi nggak seru ya, maka jadi dosen ya. Tapi guru juga. Itu guru juga ya dosennya ya, sudahlah. Guru tapi ada 2 dharma lainnya juga Pak. Iya, itu betul. Ya gitulah ceritanya. Jadi kenapa saya pilih dosen ya mungkin salah satunya kalau sudah terinspirasi dari bayi gitu ya. Udah terinfluence banyak ya. Betul, sehingga ya sudah, kayaknya memang itu satu passionnya, menyenangkan lah mengajarin orang. Nah, itu cita-cita memang ya. Dan itu yang saya dari orang tua saya kok kayaknya bahagia menjadi pengajar gitu ya. Gitu sih. Oke. Tapi Pak, saya tuh pernah dengar dari mahasiswa Pak, Bapak tuh punya julukan sebagai dosen yang juga mengampu sastra mesin gitu Pak. Kira-kira tuh kenapa sih Pak sampai ada istilah Pak Rino itu adalah seorang lulusan sastra mesin? Iya betul. Saya tuh bahkan dulu dijuluki pendekar syair berdarah. Pendekar Waktu SMA itu ya, SMA itu sama teman-teman itu dijuluki pendekar syair berdarah. Saking seringnya saya bikin puisi cinta sebetulnya ya. Berarti yang kesilet itu hatinya berdarah. Iya betul. Jadi dulu ya zaman saya muda ada namanya sandiwara radio itu. Memang ada namanya pendekar syair berdarah. Kalau dia sedang mau berperang, dia membaca puisi dulu. Wah. Pemantik semangat. Berarti itu Bapak terapkan juga sebelum Bapak mengajar, Bapak baca puisi dulu Pak? Biasanya setelah
Kalau Oh. mahasiswa lagi pusing, saya baca puisi. Jadi kalau misalnya nanti kalian lagi mekanika teknik atau mungkin lagi gambar teknik, lagi pusing gitu, tunjukkan aja kalau kalian pusing. Nanti kalian akan mendengarkan syair indah dari Bapak Rino. Boleh. Tapi nilainya tetap E ya. Enggak teh, Pak, teh. Oke, jadi karena memang Bapak punya kesenangan, hobi di Ya, bidang sastra berarti Pak ya. Gitu. Jadi itu bentuk dari penyaluran kecerdasan yang lain. Oke, hobi lainnya gitu ya. Selain itu ada lagi nggak Pak kira-kira kegiatan lain yang Bapak jalani? Kan kalau sehari-hari ini kita lihat Bapak di kampus itu sebagai kaprodi, sebagai dosen gitu ya, Pak sebagai peneliti. Tapi kalau keluar dari kampus, di luar kampus, tentunya selain Pengmas dan penelitian ya Pak, kira-kira kegiatan Bapak apa lagi Pak? Saya ini pengurus masjid. Oh, DKM. DKM, pernah jadi ketua DKM juga. Terus kemudian pernah juga jadi ketua Goeser, sekretaris lah. Kita punya komunitas Goeser lah di rumah. Tapi selain itu saya sebetulnya ya petani lah, anak petani juga, sehingga di rumah saya itu paling banyak pohonnya. Tanaman. Betul, karena pesan dari ayah saya itu, No, kalau kamu hidup itu, kehidupanmu itu satu orang yang hidup itu ditopang oleh 1000 pohon untuk bisa bernafas. Wah, gitu. Jadi saya selalu ingat. Jadi rumah saya itu penuh dengan rumput. Iya, rumput ya. Tepuk tangan dong. Pak jujur ekspektasi saya tuh kayak ada buah-buahan atau cabai-cabean apa gitu, sayur-sayuran, rumput ya Pak. Karena rumput tuh lebih gampang dan banyak gitu. Oh, baik. Dan nyampe 1000 ya, Pak. Karena yang dikejar kuantitasnya. Dikejar, Pak. Bener-bener. Ya, adalah cabai ada. Oke, gitu ya. Ternyata kesibukan lain Pak Rino menjadi pengurus masjid, kemudian di rumah juga suka bertani rumput aja, Pak. Iya. Oke. Cabe juga ya. Iya, ada. Oke, kemudian goes itu berarti sepedaan, Pak. Sepedaan. Berarti Bapak olahraganya sepeda aja? Ya, dikit-dikit lah. Oh, dikit-dikit. Sama sekarang udah jarang sama anak aja. Bapak-bapaknya sudah banyak yang capek kayaknya. Capek, baiklah. Balik lagi ke perkuliahan nih, Pak. Ya, Pas oke. selama Bapak jadi mahasiswa kan, berarti teknik mesin di UI. Nah. Itu mata kuliah apa sih, Pak, yang paling challenging lah menurut Bapak? Jadi malu saya. Challenging. Sebetulnya nih, ini pengakuan dosa lah ini ya. Oke. Saya itu mengulang gambar teknik itu 4 kali. Oh, fun fact ya, Bu ya. Fun fact Fun ya. fact banget. Ya, sehingga sekarang ketika saya mengajar gambar teknik, wah, saya tuh sudah hafal semuanya karena saya pernah ngulang 4 kali. Ya, itu yang paling luar biasa lah ya. Nah, tapi memang dari sekian banyak itu yang paling saya terkesan itu adalah ketika saya belajar namanya dinamika. Ya, ada mekanika statika, ada mekanika dinamika. Ketika kita belajar dinamika itu, kita nanti akan menemukan bahwa rangkaian-rangkaian gaya yang bekerja pada suatu mesin atau apa itu seperti bunga gitu. Oh, cantik gitu ya. Gitu lah. Kesimpulannya Pak Rino suka yang cantik-cantik. Bandung cantik. Ya, Dinamika cantik ya, Pak ya. nah, Oke. berarti sudah disimpulkan ya. Betul itu hal yang benar. Oke. Terus dari dinamika yang cantik itu Bapak suka dengan mata kuliah itu, Pak? Iya, jadi kami dulu di teknik mesin itu 300 orang tuh mahasiswinya itu cuman 11 atau 12, saya lupa lah. Sisanya laki-laki semua. Jadi saat itu ya tadi tuh saat itu yang paling menghibur itu ketika kita pas lagi pusing-pusingnya, terus kemudian tiba-tiba
lewat tuh mahasiswi-mahasiswi dari arsitek. Oh. Wih. Bidadari, minggir. Begitu. Fakultas sebelah. Fakultas sebelah. Iya, kita border tuh. Wah, nggak boleh lewat semuanya. Ada yang mau lewat. Itu guyonan kami lah di sana dulu. Jaman-jaman Karena di teknik mesin tuh jarang yang cantik. Jarang yang cantik. Banyaknya cowok kan, Pak. Banyak cowok semua. Semoga istri Parino nggak nonton podcast ini. Jangan dikasih tahu ya. Tapi istri saya itu kan alumni juga ya. Berarti istri Bapak alumni dari teknik mesin juga? Bukan, anak TI. Oh, anak TI juga, Anak Pak? TI 2004. Di sini. Di Telkom. Berarti dulu Bapak dosennya? Iya. Fun fact baru ya, Bu. Sebuah fun fact teman-teman. Jadi Pak Rino menikahi mahasiswanya. Itu. Keren sekali. Mau dicontoh? Boleh. Waduh. Oke deh. Berarti kan tadi Bapak sempat mention juga ya Pak, kalau Bapak itu setelah lulus langsung masuk di dunia akademisi ya Pak. Iya, betul. Tapi selama Bapak menjalani itu, pernah nggak sih Pak kayak kepikiran pengen ke industri, atau karena memang Bapak sekeluarga gitu ya, udah dipengaruhi dari kecil, memang berkecimpungnya di akademisi, Bapak emang nggak tertarik sama sekali gitu untuk mencoba masuk ke industri? Ya, kalau masuk ke industri dalam rangka untuk bekerja sepertinya enggak ya. Bukan enggak tertarik, tapi ya sepertinya saya tidak cocok di situ. Oh, jiwanya nggak di sana gitu ya Pak? Enggak cocok disuruh, ayo besok kamu kerjakan ini, kerjakan itu. Ya enggak cocok itu. Yang saya cocok itu, kamu besok kerjain ya, besok selesai ya. Cocoknya di yang jurumnya, Pak. Kalau nggak selesai nilainya itu cocok saya itu. Gitu. Berarti Bapak suka yang megang kendali ya Pak ya? Betul, itulah saya. Gitu ya. Aduh. Oke. Tapi Pak, sebenarnya ada satu hal lain sih Pak yang saya notice, selain Bapak itu suka membuat puisi. Bapak suka buat kopi. Iya betul. Nah, kalau itu datangnya dari mana Pak? Kalau itu munculnya ketika stres kuliah lah itu ya. Oh. Saya cari edik itu saat ya S3 lah ya. S3 pusingnya banyak daripada senengnya itu. Sendirian di lab ngerjain eksperimen, ketemunya kopi lah, siapa lagi ya kopi. Stres kopi lagi. Kopilah yang paling setia lah menemani. Berarti sehari Bapak bisa habis berapa kopi, Pak? Saat kuliah itu bisa 4 kali deh. 4 kali, 3 kali minimal. Saat sekarang sih paling 2 kali. Nah, kalau sekarang berarti stresnya ke mahasiswa, Pak? Iya tuh. Iya kalian tuh. Lanjut Pak, keluarkan Pak. Aduh, bikin stres tuh, bener lah. Bikin stres ya. Tapi ya indah lah semuanya. Ya mungkin ada yang bisa di-spill gitu Pak, kayak biar rekan-rekan mahasiswa di sini khususnya gitu ya tahu bahwa pekerjaan Kaprodi itu adalah suatu hal yang challenging loh, tidak mudah loh untuk memanage sekian banyak mahasiswa TI khususnya. Nah benar, jadi sebetulnya tidak hanya masalah administrasi ya yang rumit itu. Yang rumit itu adalah ya kami itu di Prodi itu kan kebebanan cita-cita gitu ya, cita-cita dari orang tua, cita-cita dari mahasiswa sendiri, kemudian juga tuntutan dari industri gitu yang akan menerima itu. Nah, memastikan yang datang ke sini itu kan semuanya pasti bercita-cita untuk bisa bekerja dengan baik, diterima industri dengan baik. Nah, itu tidak mudah karena satu jumlah gitu, banyak ya, jumlahnya sangat banyak ya. Kita tahu sendiri bahwa saat ini prodi TI terbesar itu ada di kita tuh. Oh iya Pak, iya, jumlah terbanyak. Betul. Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi mengelola banyak itu tidak mudah ya, karena variabelnya jadi banyak.
Nah, itu yang memang membuat tadi kesulitan yang mungkin lebih gitu ya. Karena ya ekspektasi orang tua pun harus kita jaga, cita-cita Mahasiswa. mahasiswa pun harus kita penuhi, dan ya kita juga sudah berjanji itu untuk memenuhi itu. Nah, itulah yang membuat ya mungkin jadi galak kayak saya ya. Karena ada rasa Jadi tanggung jawab gitu ya Pak di sana Betul. gitu. berarti Pak, Sih. mahasiswa seperti apa sih yang menurut Bapak, wah ini mahasiswa saya nih. Nah, Gimana Pak? jadi mahasiswa ya, kita itu punya apa namanya, apa istilahnya itu, saya itu kan buat sebuah kriteria tentang PPC Oh, itulah PPC. ya. PPC itu apa sih? PPC itu persisten, proaktif dan kompeten gitu ya. Nah, ya mahasiswa yang tadi itu ya harusnya mahasiswa yang memiliki 3 kriteria PPC itu, itu. PPC itu. Tidak hanya kompeten, kompeten itu kaitannya dengan kemampuan dia dalam akademik ya. Ya nilainya bagus, dia ngerti tentang apa semua mata kuliah yang dipelajari, paling nggak ngerti lah, bisa memahami itu. Ya, terus kemudian tidak hanya cukup kompeten saja, tapi dia harus proaktif. Proaktif ini leadership loh. Nah, ya, tanpa leadership, tanpa proaktif itu ya nggak ada gunanya kompetensi yang dipunyai. Maka harus punya leadership, harus proaktif, harus bisa menjadi leader gitu ya, menjadi orang yang memimpin dan seterusnya. Punya yang ketiga ya proaktif. Proaktif jelas untuk menang itu harus proaktif gitu ya. Kalau pasif ya akan tertinggal terus. Nah, jadi ketiga sifat inilah yang harus dimiliki oleh mahasiswa sampai mahasiswa yang kita cita-citakan, yang kita semuanya inginkan gitu ya. Sehingga tadi kami sangat yakin ya kalau 3 hal tadi itu dimiliki oleh oleh kalian semua mahasiswa, maka ya akan bisalah dengan mudah diterima di industri. Employability-nya itu akan tinggi. Ya, intinya begitu sebetulnya. Oke. Jadi ya begitu ya, sehingga akhir-akhir ini mungkin banyak hal-hal baru yang mungkin bikin shock gitu. Wah, ada ini, ada itu, ada. Ya semuanya dalam rangka itu. Nah, Mungkin boleh sekalian di-spill Pak program-program yang berkaitan dengan PPC ini Pak. BBC. Heeh. Oh iya. Jadi biar sekalian, karena kan mungkin di sini yang nonton akan bervariasi ya. Bisa jadi nanti yang akan menjadi calon mahasiswa baru juga nonton. Jadi mereka tuh tahu, oh nanti di teknik industri itu selain kita belajar di kelas, ada juga nih program-program lain yang ditawarkan oleh prodi. Betul. Nah, mungkin ini nanti akan secara khusus ya ditayangkan di Oke, jadi masih belum bisa di-spill ternyata. biar Masih. penasaran. Jadi tunggu di episode-episode berikutnya atau mungkin nanti di channel yang lain gitu Pak ya. Gitu. Tapi yang jelas adalah lulusan teknik industri di Universitas Telkom ini diharapkan nantinya mampu memenuhi 3 kriteria itu ya. Persisten, proaktif, dan juga kompeten. Jadi buat kalian para optimates yang mungkin saat ini udah mulai bisa menganalisa dirinya gitu ya, kekurangannya di mana, kemudian kelebihannya di mana, apa yang perlu ditingkatkan dan bisa ditingkatkan, dan prodi memprovide itu, silakan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya program yang disediakan oleh prodi. Betul banget Bu. Berarti udah banyak ke-spill nih di teknik industri ini ngapain aja. Mungkin masih banyak yang belum masuk menjadi mahasiswa. Misalnya Pak itu, kalau teknik industri ini lulusnya jadi apa sih Pak? Nah bener tuh. Oh iya. Nah, Oke, jadi teknik industri ini kan sebetulnya sebuah bidang atau nanti lulusannya itu diharapkan mampu menjadi seorang yang mampu mendesain ya, kemudian mengimplementasikan, kemudian mengimprove dan kemudian juga mengimprove apa ya, sebuah sistem gitu ya, sistem terintegrasi. Nah, sehingga harapannya adalah ya semua bidang-bidang yang memiliki sistem yang terintegrasi itu menjadi bidangnya anak TI gitu. Tapi bahasanya adalah sistem yang terintegrasi.
tidak terpisah-pisah begitu. Nah, jadi sebenarnya sangat luas. Ya katakanlah begini, di mana ada sebuah sistem yang terintegrasi di situ, yang ada manusianya, ada mesinnya, ada sistemnya, ada metodenya dan seterusnya, maka harusnya lulusan teknik industri itu bisa Masuk. bisa berkarir di situ gitu ya. Kan tadi kalau istri Bapak tuh tahun 2004. Berarti Bapak sebetulnya udah menjadi dosen sebelum itu kan? Ya. Nah, mungkin bisa di-spill karena udah lebih dari 20 tahun kan berarti Bapak jadi dosen. 26 tahun. 26 tahun ya. Bisa menjadi dosen. Kamu belum lahir kan, Ji? Belum lahir. Nah, itu mungkin Bapak bisa spill gitu Pak, dari yang mahasiswa-mahasiswa Bapak dulu kan pasti sekarang udah banyak yang bekerja, udah Ya, sukses. Itu mungkin karirnya kayak gimana Pak? Biasa di bidang apa? Kalau kita lihat macam-macam ya, tapi ya intinya 60% itu memang bekerja di industri lah. Kalau kita lihat dari data alumni dari mulai saya di sini masuk itu dari tahun 2000 ya. Mulai ngajar tahun 2000 ya kan 2026 ya, Iya. 26 tahun. 26 tahun. Jadi sekian banyak itu memang 60% di industri, sisanya di akademisi itu tidak lebih dari 10% lah yang jadi entrepreneur, pengusaha itu pun banyak ya, sekitar 5 sampai 10%. Nah, jadi intinya bahwa saya lupa pertanyaannya. Mereka kebanyakan bekerja di bidang apa Pak? Atau role-nya mungkin Pak kalau ada lebih spesifik? Ya sebetulnya apa ya, industrinya pun macam-macam, mulai dari telco paling banyak. Telco itu paling banyak di awal-awal ya, awal-awal tahun dulu masih ada perusahaan-perusahaan Telkomsel dan seterusnya yang masih banyak, telkonya itu banyak mas sekali, masif lah sana. Terus kemudian yang kedua itu manufaktur ya, manufaktur itu dari mulai makanan, produk-produk otomotif dan seterusnya itu juga lumayan banyak. Kemudian bank, nah di bank itu juga alumni kita juga sangat banyak. Kemudian mining ya, mining juga lumayan. Terus kemudian di bidang yang pendidikan tadi ada beberapa banyaklah dosen juga ya. Kalau kita main di Batam itu ada alumni kita itu. Nah, ada apa ya di Batam itu. Kemudian di Jawa Tengah yang di mana Semarang ada, Jogja ada, nyebar banyak dosennya. Kalau pas ketemu ya Pak Rino ya, kok lebih tua saya Pak dari Pak Rino. Wah. Enggak ya. Saya yakin sih optimis di sini juga nggak bisa menebak umur Parino dengan benar. Jadi boleh nanti di kolom komentar tebak umur Parino sekarang. Yang benar dapat apa Pak? Dapat tugas tambahan. Dapat tugas. Jadi nggak pada nebak dong Pak. Nggak jadi sepi komentar. Iya. Gitu. Oke, berarti lulusan teknik industri ini bisa berkecimpung di dunia manapun ya Pak ya? Iya. Bisa di manufaktur, bisa di marketing bahkan atau manajemen. Banyak sekali alumni kita yang di marketing tuh banyak sekali. Dan yang mulai berkarir dari marketing pun banyak gitu ya. Nah, dulu kita juga aktif lah ikut asosiasi marketing di sini dan dulu sempat jadi salah satu chapter di Jawa Barat. Nah, itu di kita di TI, tapi sekarang sepertinya udah berpindah entah kemana. Nah, gitu. Tapi Pak mungkin kalau misalnya dari mereka yang baru akan memasuki dunia perkuliahan ya Pak, mungkin ada salah satu dilemanya adalah karena belakangan ini di media sosial itu banyak yang menyebutkan beberapa role tertentu itu yang akan digantikan oleh AI. Nah kira-kira nih Pak, untuk teknik industri, maksudnya nanti mereka yang akan menjadi lulusan teknik industri, apakah dengan maraknya AI itu akan menghilangkan beberapa potensi pekerjaan yang bisa diemban sama anak teknik industri? Ya memang kalau saya lihat ada kemungkinan itu ya, beberapa bidang yang memang pure akan tergantikan gitu ya. Tapi tidak akan bisa semuanya, karena
apalagi di TI itu ada ada sebuah kemampuan lain gitu ya. Kemampuan lain itu yang dia sangat tergantung kepada tadi kan, kalau di TI itu ada kajian tentang manusia gitu. Nah, tentang manusia itu ya pasti akan tidak bisa serta-merta. Kalau semuanya berkaitan dengan mesin mungkin sangat mudah ya untuk digantikan. Tapi kalau sudah ada manusia di sana, ada faktor perasaan, ada faktor psikologi dan seterusnya yang itu sangat unik. Ya, uniqueness itulah mungkin yang masih menjadi peluang besar lah. Jadi intinya ya jangan khawatir lah gitu ya. Jangan khawatir dengan itu semua. Jadi untuk optimis nggak perlu khawatir ya, karena keilmuan teknik industri ini masih akan relevan walaupun dengan maraknya AI. Karena kita mempelajari suatu integrated system, di mana integrated system itu berarti ada banyak komponen-komponen di sana, di antaranya ada man, machine, material, method, dan sebagainya, environment juga. Sehingga walaupun mungkin ada satu sisi yang mungkin bisa tergantikan oleh AI atau mungkin dibantu ya, karena AI ini merupakan teknologi, jadi sifatnya adalah membantu kita manusia, sehingga itu akan membantu kita dalam desain sistemnya juga gitu ya Pak, karena tadi tujuannya adalah untuk improve gitu, sehingga ini Mbak Laksmi ini mirip mahasiswi saya ya. Pintar sekali ya. Kan memang Pak. Oh, iya. Iya benar, saya dulu adalah salah satu Ini pengakuan dosa juga. Enggak lah, enggak dosa lah Pak kalau menjadi mahasiswinya Bapak. Oke, begitu ya rekan-rekan optimis. Jadi buat yang masih ragu atau mungkin yang saat ini udah, Tapi 1 tambah 1 sama dengan lebih dari tak terhingga. keren banget ya memang Kaprodi kita ini ya. Baik, tadi kalau tidak salah juga ya, kayaknya tadi saya lihat Bapak ada mempersiapkan sesuatu tapi dengan role-nya bukan Kaprodi, tapi sebagai sastra mesin gitu ya. Mungkin Bapak punya puisi nih buat Optimates. Tapi jangan menangis ya. Siapkan tisu para Optimates. Bersuah seperti daun-daun maple yang berguguran perlahan. Merah dan biru saling menolak padam. Ia berkembang dalam diam, indah tapi perih, bersenandung dalam kalbu yang kosong, hanya gema yang menjawab. Rambut kita nanti memutih, waktu akan menelan semua suara. Tapi cinta ini tetap bersemu meski tak lagi disebut. Dengarkanlah gemericik air di antara bebatuan itu. Sepi sekali. Seperti mentari yang takut menyapa embun, seperti seruni yang layu sebelum disentuh oleh kupu-kupu. Indah ya, tapi indah yang membuat dada sesak. Indah. Dian Sastro. Iya, bisa gak ya? Bisa ya. Ada apa dengan Dian Sastro itu? Jadi Pak Rino ini sebetulnya fans berat Dian Sastro ya Pak ya. Gitu. Mungkin bisa bantu deh Dian Sastro. Ya, ayo Optimates, show your power, do your magic please. Bisa mention Dian Sastro agar menotis adanya Jumalti ini, dan siapa tahu gitu ya bisa diundang juga ke sini. Amin. Amin. Setuju gak nih? Tapi kalian kenal gak sama Dian Sastro? Jangan-jangan gak tahu. Jangan-jangan gak tahu itu siapa. Kenalnya satu pihak Pak. Dian Sastronya belum tahu mereka, tapi mereka fans juga ini. Oke gitu ya. Jadi sebenarnya Jumalti ini sengaja dan benar-benar kenapa sih bener didorong banget sama Pak Rino ya, biar ada suatu ruang untuk berbagi gitu dari siapapun ya, dari alumni, kemudian dari teman-teman TI atau dari dosen-dosen, dari mahasiswa gitu ya, apapun yang bisa dibagikan yang sifatnya adalah kebaikan dan keindahan gitu ya, keindahan dari pengalaman, kecantikan gitu ya, jadi bisa di-share semuanya di sini. Jadi buat Optimates yang mungkin baik itu alumni ya, terutama kalau misalnya ada alumni-alumni yang memang ingin membagikan suatu pengalaman dan hal lainnya untuk adik-adik di sini,
Dan mungkin mereka yang dilema mau masuk teknik industri gitu ya, bisa banget untuk approach Pak Rino atau misalnya komen di sini Atau DM kita.